Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma bihaqqi wa bihaqqil mursalin wa bihaqqil anbiya'i wa bihaqqil syuhada'i shalihin wa bihaqqil ulama'il 'amilin wa bihaqqil awliya'ikal muqarrabin istajib du'ana ya Allah ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Fattah iftah lana futuhal arifin ya Alim 'allimna bi'ilmin nafi ya Khabir ahdirna min kulli shay' ya Mubin bayyin 'alaina kullal umur zahiran wa batinan ruhan wa aqlan wa jasadan barakatul min Quran al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا لنتقرب إليك يا الله وبتهدينا لمولد نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بحبه برحمنا في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Para santri jamaah pengajian Ahad subuh yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur atas karunia, nikmat, rahmat, kudrat dan iradatnya. Pada subuh Ahad ini kita bisa kembali melaksanakan pengajian. Yang mudah-mudahan dengan pengajian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada bulan Rabiul Awal ini senantiasa kita peringati kelahirannya, kita syukuri kehadirannya, dan kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala syafaat yang mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan sholawat serta salam yang Allah curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para santri yang saya hormati dan jamaah rahimahumullah, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, khususnya nikmat yang paling agung, yakni hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di pagi hari ini kita niatkan dalam rangka bersyukur. Tentu rasa syukur ini haruslah dilandasi dengan kegembiraan. Harus hadir di dalam hati kita rasa gembira atas hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegembiraan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Kanjeng Nabi Muhammad pada umat, bi fadlillahi, atas karunia Allah. Karunia Allah ini, fadl Allah ini, dalam salah satu tafsir Ibnu Abbas menyampaikan dua al-ilmu. Tapi mufassir yang lain lebih banyaknya menyatakan Al-Quran. Fadl Allah ini, karunia Allah ini adalah Al-Quran. Tidak bertentangan antara pendapatnya Imam atau antara pendapatnya Ibnu Abbas dengan mufassir yang lain, yang dimana Ibnu Abbas menekankan kepada ilmu dan yang lain kepada Al-Quran. Kenapa? Karena sumber dari ilmu adalah Al-Quran, dan Al-Quran merupakan kesejatian ilmu. Jadi sekali lagi, dalam penafsiran Ibnu Abbas, bahwa fadl itu bifadlillahi ay bi ilmillah, dan ilmu Allah. Mufassir yang lain bil Quran. Al-fadl itu adalah Quran. Nah, tidak ada pertentangan di antara Ibnu Abbas dengan mufassir yang lain. Kenapa? Karena ilmu sumbernya adalah Al-Quran.
Dan Al-Quran adalah kesejatiannya ilmu. Karena itu para ahli, ya, terutama Profesor Baikuni, ya, yang menyampaikan bahwa ketika engkau ingin melihat alam, mengetahui apa saja yang ada di alam ini, baik berupa benda maupun kejadian, dari awal penciptaan sampai akhir dari kejadian alam ini, maka bacalah Al-Quran. Kalau engkau ingin mengetahui isi kandungan Al-Quran, maka engkau lihatlah alam. Keduanya merupakan karunia Allah. Keduanya merupakan ilmu. Yang ilmu itu adalah utamanya petunjuk, hudalillah. Atas karunia Allah itulah kita harus bersyukur, kita harus bergembira. Nah, yang kedua, rahmah, wa bi rahmatihi, itu Ibnu Abbas maknainya gitu. Ai bi wujudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini disampaikan juga oleh guru-guru saya seperti Syekh Awad dan sebagainya tentang pendapat Ibnu Abbas ini, dan juga ditemukan di tafsir-tafsir bahwa rahmat Allah itu wujudnya apa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai dengan ayat yang lain dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu maka atas karunia Allah, yaitu Al-Qur'an atau ilmu, Al-Qur'an yang merupakan sumber ilmu, dan atas rahmat Allah, yaitu lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kita haruslah bergembira. Kita harus bergembira, kita harus senang, kita harus merasa di dalam hati itu lapang. Jangan ada ketersendatan hati, jangan ada sempitnya hati atas hadirnya dua hal ini, yaitu Al-Quran dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu maka sangat wajar ketika bulan Rabiul Awal dijadikan bulan kegembiraan bagi umat Islam. Nah, terus kalau ada orang yang tidak bergembira di bulan ini harus dipertanyakan. Atau kita, jangan orang lain, kita gembira tidak ketika masuk bulan Rabiul Awal, di mana setiap bulan Rabiul Awal diperingati atau diingatkan kembali atas lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau umpama tidak ada dalam hati kita itu rasa senang, paling tidak ada rasa lapang di hati itu, mengkerut saja tuh hati ketika masuk bulan Rabiul Awal, tidak ada sedikit pun rasa gembiranya. Oh, ini harus dipertanyakan, kenapa kita seperti ini? Maka kata para ulama ahli suluk, ahli thariqah, bulan Rabiul Awal itu bulan asyukur, bulannya bersyukur. Kalau di bulan Safar itu bulannya sabar, maka di bulan Rabiul Awal ini adalah bulannya syukur, bulannya bersyukur atas nikmat Allah. Yang paling utama nikmat Allah itu adalah hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau umpama kita tidak bisa bersyukur atas nikmat Allah, maka kemungkinan ada dua. Yang satu, kita sombong, tidak mengakui atas nikmat yang Allah berikan.
Atau yang kedua, memang hati kita sudah tertutupi dan sudah buta atas karunia Allah. Yang itu tentu dikarenakan nafsu kita. Nah, maka kita harus mengolah dulu hati kita. Kita harus tata kembali hati kita. Kalau bahasanya Agim itu harus di-manage dulu. Manajemen qalbu. Tata lagi hati kita. Jangan sampai kita selama bulan Rabiul Awal, di mana orang semua bergembira dengan hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, melalui pembacaan sholawat, pembacaan tiba, pembacaan berjanji, khususnya sholawat mahalul qiyam dan sebagainya. Apalagi dalam mahalul qiyam itu hati kitanya tidak ada terasa bahagia, tidak terasa nikmat, tidak berasa senang. Nah, ini harus kita koreksi, kita harus tata kembali itu hati kita. Kenapa? Karena kalau tidak ada rasa gembira di dalam hati kita, maka keimanan kita dipertanyakan. Nah, mungkin ini yang disebut oleh Abah Hashim Mujadi. Kadang iman itu ada yang 24 karat, ada yang 10 karat, ada yang 5 karat, dan ada yang sekarat. Yang sekarat itu yang masih alhamdulillah kalau sekarat gitu ya, belum sampai mati kan gitu. Tapi kan kalau sudah sekarat sudah tandanya mau mati kan. Maka haruslah dihadirkan dalam hati kita kegembiraan. Senang dulu atas hadirnya Kanjeng Nabi. Nah, tentu kita akan senang kalau kita beriman kepada Kanjeng Nabi. Ketika kita sudah beriman kepada Kanjeng Nabi dan imannya betul-betul tulus, bukan karena apa-apa, imannya betul-betul ikhlas karena Allah, maka akan hadir namanya kecintaan, mahabbah. Yang mahabbah ini merupakan pintu ataupun sarana ataupun tali yang mengikatkan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir yang mengikatkan kita kepada atau mengikatkan umat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada dua, ada ikatan nasab dan ada ikatan sabab. Ini tadi malam saya sampaikan di Jauhiyah Palakali. Tidak apa-apa saya sampaikan lagi di sini. Ikatan nasab itu ikatan dzurriyyah yang wiladah, yang disebut dengan ahlul bait. Nah, sementara yang sabab itu bil ifadah, dengan mengambil faidah. Faidah di sini bisa ilmu dan bisa amal. Nah, kita yang memang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW secara nasab itu bisa gitu ya, dikaitkan atau diikatkan kepada keturunan nasab dengan sebab. Apa sebabnya? Al-mahabbah. Ini ada dalam kitab Futuhatul Ilahiyah. Nanti kalau antum pengen yakin silahkan ke perpustakaan, cari kitab Futuhatul Ilahiyah bab keempat.
atau jilid keempat di dalam tafsir ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Di situ ada duriyah, yang dimaksud adalah duriyah nasabiyah dan duriyah sababiyah. Nah, bahkan kata pasir di situ dalam kitab itu disebutkan duriyah yang sababiyah yang di dalamnya ada kecintaan, terus diiringi dengan ia mengambil ilmu dan amal mengikuti yang dicintainya, maka ia ajdar, ia lebih layak untuk disebut dengan keturunan. Jadi, yang layak untuk disebut keturunan itu, duriyah itu adalah yang mencintai dan mengambil ilmunya serta mengamalkan amalan yang diamalkan oleh seseorang yang ia cintai. Umpama kalau di situ walladzina amanu disebut orang-orang yang beriman. Kita cari orang yang beriman, yang menurut kita top dalam keimanannya, yang menurut kita imannya dilandasi dengan keikhlasan dan ia terbukti dengan amal, dengan ilmu, amal dan sebagainya. Nah, ketika kita ingin bersama dengan orang yang beriman itu, maka kita hadirkan kecintaan kepada beliau. Nah, setelah menghadirkan kecintaan, kita ambil ilmunya. Setelah ambil ilmunya, kita teruskan amalnya, perjuangannya, cita-citanya dan sebagainya. Nah, ketika kita mencintainya, terus mengambil ilmunya, mengamalkan amalannya, meneruskan perjuangannya, mewujudkan cita-citanya, maka itu lebih layak untuk disebut dengan keturunan. Bahkan di keterangan lain daripada keturunan nasabiyah. Nah, disinilah sering disebutkan anak biologis itu kalah dengan anak ideologis dalam hal perjuangan. Tapi ya antum sekalipun demikian gitu, janganlah ngaku-ngaku gitu, sebagai anak biologis gitu. Enggak boleh gitu. Nanti kalau ngaku-ngaku diminta untuk dites DNA gitu. Yang kita inginkan apa? Dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, terus mengambil ilmu dari kanjeng Nabi, mengamalkan amalan kanjeng Nabi, paling walaupun sedikit, itu kita ingin mendapatkan kelayakan untuk bisa bergabung dengan keturunan kanjeng Nabi yang oleh Al-Quran sudah disebutkan bahwa mereka mendapatkan rahmat dan keberkahan. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlan bait. Rahmat Allah dan keberkahan Allah itu sudah ditetapkan kepada kalian wahai ahlul bait. Ahlul bait ini siapa? Dzurriyyah Rasulullah. Nah, kita mencintai kanjeng Nabi, mengamalkan amalan kanjeng Nabi, mengambil ilmu kanjeng Nabi. Dalam hal ini kita mencintai Nabi, terus mengambil Al-Quran dan mengamalkan Quran yang merupakan akhlak dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran. Maka itu adalah sarana untuk mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kadang selalu ingin mendapatkan rahmat, kita ingin selalu mendapatkan berkah,
tapi kunci rahmat dan kunci berkah kita lupakan. Siapa kunci rahmat dan kunci berkah itu? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkinkah kita akan mendapatkan rahmat dan berkah, tapi kita tidak suka terhadap sebab rahmat dan berkah itu? Mungkinkah kita mendapatkan rahmat dan berkah sementara hati kita tidak pernah merasa senang akan hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Tentu tidak akan bisa. Dan Masya Allah ya, berkah senang akan hadirnya Kanjeng Nabi, seorang yang menjadi musuh Kanjeng Nabi, yang selama hidupnya terus mengganggu dakwah Kanjeng Nabi, itu karena rasa senangnya saja di hatinya, senang gitu atas kelahiran Kanjeng Nabi, itu dikurangi atau di stop dulu tuh gitu. Di stop dulu siksaan di kuburnya karena senang kepada Nabi. Kan ada keterangan di situ. Enggak salah Abu Lahab ya. Itu setiap hari Senin siksaannya dikurangi. Kenapa? Karena ketika lahirnya Kanjeng Nabi, ia menyembelih kambing karena senang. Lah, itu orang yang tidak beriman, bahkan memusuhi Kanjeng Nabi, yang musuhnya itu ya karena keislamannya, karena agamanya. Itu oleh Allah dikurangi gitu. Didiskon tuh siksaannya. Berarti diskonnya itu ya rahmat. Tapi ya hanya sebatas itu saja. Hanya hari Senin saja dapat pengurangan gitu. Dapat diskon siksaannya. Selebihnya ya disiksa lagi dengan full gitu. Nah, apalagi kalau orang atau umat yang sudah beriman kepada Allah tentu akan mendapatkan rahmat dan berkah. Maka oleh karena itu, hadirkanlah di hati kita rasa gembira. Paling tidak ketika kita mendengar Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hati kita itu lapang sedikitlah. Seperti halnya engkau mendengar sesuatu gitu ya, yang engkau senangi, gitu. Terasa lapang. Nah, umpama gini, ini yang sering terjadi ya, gitu. Antum itu senang gak kepada kertas yang bergambar, yang gambarnya itu ada angkanya, uang lah kalau bahasa itu. Nah, itu kan kertas bergambar gitu ya. Nah, kertas bergambar ada angkanya gitu nominal. Apalagi sekarang sudah ada uang digital ya gitu. Sudah bukan kertas lagi tuh, itu hanya angkanya saja. Itu seneng nggak? Nah, seneng. Nah, senangnya itu gitu ya. Itu kalau kita umpama, kalau yang punya kalau sekarang imani gitu ya atau apa, di situ sudah tercatat sekian lah gitu. Itu kan hatinya itu seolah-olah jadi besar, jadi lapang. Terus dia tenang gitu, senang aja. Padahal nggak ada tuh uangnya, hanya angkanya saja, kan gitu. Transfer masuk, gitu. Ada nggak uangnya? Di antumnya ada nggak? Ya? Nggak ada, itu angkanya saja kan. Uangnya di mana? Kan masih di bank, masih di ATM kan gitu. Itu hanya angkanya saja. Gitu.
baru saja masuk itu nilai pemberitahuan kan itu. Nah, pemberitahuan bahwa masuk sekian. Itu senang. Hati itu gitu serasa lapang. Nah, kelapangan hati itu tandanya senang. Nah, akhirnya ke otak jadi apa? Jadi nyaman dan sebagainya. Yang tadinya rupek gitu ya, sumpek gitu. Mikir saja jadi tidak bisa gitu. Ini baru juga dikasih tahu, bukan hanya sudah sampai transferan, baru dikasih tahu akan ditransfer, itu sudah seneng belum? Gitu. Baru, nanti saya transfer ya, kapan nanti itu sebulan lagi? Nah itu sudah seneng gitu. Alhamdulillah kan gitu. Nah itu terhadap uang gitu. Yang uang ini atau rezeki ini bagian kecil dari nikmat Allah. Nikmat Allah yang paling utama adalah apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang itu merupakan rahmat lil alamin. Nah maka ketika namanya disebut, ketika bulannya datang gitu ya, bulan kelahirannya datang, cobalah hati kita ini dibukakan untuk senang atas kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau umpama belum bisa senang, ya diupayakan. Gitu. Nah, termasuk dengan diupayakan dengan cara apa? Ya baca al-barjanji, baca sholawat malam, ya tibaan, sholawatan. Itu salah satu sarana untuk bagaimana hati kita ini senang dengan hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah hadir kecintaan, kesenangan atas Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Al-Quran yang merupakan ilmu ataupun sumbernya ilmu itu akan engkau bisa rasakan. Jadi kalau ada yang bertanya, saya ini baca Quran tapi saya tidak pernah merasakan nikmatnya baca Quran, maka harus dilihat seberapa senang engkau kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita ingin tahu seberapa atau bagaimana kita merasakan nikmatnya baca Quran, ya kita lihat seberapa persen atau seberapa banyak cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kalau kita ingin mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kita harus berupaya mencintai apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, yaitu Al-Quran. Makanya dalam salah satu tanda atau upaya agar hadirnya cinta kita kepada Kanjeng Nabi itu memperbanyak baca Al-Quran. Disinilah banyak keterangan-keterangan seperti halnya dalam kitab Nasoihul Ibad, ada ayat yang dikhususkan itu akan menghadirkan cinta kita pada Nabi. Apa ayatnya? Diantaranya adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Ini sampai terakhir dibaca minimal setiap sholat 7 kali. Bagaimana kalau tiap hari diperbanyak? Silahkan. Itu satu.
Yang kedua ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu dibaca. Itu untuk menghadirkan kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubin. Terus sampai ayat terakhir. Silahkan dibaca. Kalau dalam Al-Barjanji atau Dibaan biasanya hanya satu ayat gitu, atau paling tidak 5 ayat. Tidak apa-apa. Karena itu merupakan upaya agar hati kita ini bisa lapang, hati kita ini bisa senang atas hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah terus ada yang bertanya, bagaimana saya bisa mencintai sesuatu yang tidak saya temukan atau tidak saya lihat? Kan kita tidak ketemu dengan siapa? Kanjeng Nabi secara lahir. Terus kita belum pernah melihat Kanjeng Nabi. Yang pernah kita lihat paling tidak makbaroh, kan gitu. Tempat istirahat terakhirnya Kanjeng Nabi secara jasadi, yaitu di Madinah. Kata para ulama, memang secara zahir kita tidak ketemu dengan Nabi, kita tidak pernah bertemu. Tapi apakah engkau tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga mukjizat yang paling utama yang itu dibawa oleh Kanjeng Nabi, yaitu apa? Al-Quran. Al-Quran ini sebagai bukti bahwa Kanjeng Nabi itu hadir. Nah maka tadi untuk bisa mencintai Kanjeng Nabi, bacalah Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran itu ada perintah sholawat, ada perintah untuk membaca. Maka membaca sholawat itu bagian daripada mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran kembali sebagai sarana menghadirkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam hati. Oleh karena itu maka para ulama ahli makrifat, ahli thariqah, dan ini diyakini gitu ya, karena ada hadis yang menyampaikan bahwa ketika Kanjeng Nabi disebut namanya dan dibacakan sholawat serta salam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan Kanjeng Nabi untuk membalas sholawat dan salam. Paling tidak salamnya itu membalas. Nah ketika membalas berarti itu hadir. Nah cuma masalahnya kita ini merasakan kehadirannya atau tidak. Nah ini tergantung dengan tadi sejauh mana kegembiraan kita dengan hadirnya Kanjeng. Hati kitanya ini terbuka atau tidak, hati kitanya ini lapang atau tidak, hati kita ini masih tertutupi oleh nafsu atau tidak. Nah itu ketika kita sudah bisa menata hati kita untuk menyambut dan merasakan kehadiran Kanjeng Nabi, maka Allah akan mengizinkan bahwa hadirnya Kanjeng Nabi bisa dirasakan oleh kita. Itulah namanya rahmat Allah. Wa bi rahmatihi, dan atas rahmatnya maka kita harus bergembira. Kalau umpama setelah bacakan Quran, setelah dibacakan sholawat, kok hati kita ini masih mengkerut saja tuh. Udah beres sholawatan mahalul qiyam, kita ini masih mengkerut tuh hati kita, belum lapang, belum senang, belum merasakan rahmat. Nah, baru nanti ketika sudah ada bakwan, gorengan, dan sebagainya, ya itu juga masih alhamdulillah lah gitu.
Oh, maka kita kalau menemukan seperti itu, kita harus memperbanyak istighfar. Kita harus memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyambut dan merasakan hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Istighfar. Kalau istighfar secara lisan di tempat seperti masjidnya sebagai belum terasa gitu, wah ini harus istilahnya kalau kata para ulama thariqah, ini harus dikubur dulu biar merasakan kematian gitu. Dibukakan hati. Nah, salah satu upaya membukakan hati itu dzikrul maut wa qiraatul Quran. Mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Kalau umpama diingetin bahwa kita akan mati dan sudah berada di depan kuburan gitu, itu masih saja belum itu, wah ini harus betul-betul minta kepada Allah gitu, untuk dibersihkan hati kita, disucikan kembali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat gitu, di pagi hari ini, terus juga melalui bacaan Quran, melalui bacaan sholawat, zikir dan sebagainya. Mudah-mudahan hati kitanya menjadi lembut, hati kitanya menjadi lapang, hati kitanya menjadi gembira, senang atas hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita berpikir, berbaca istighfar, sholawat, khusus sholawat kita nanti mahalul qiyam. Ketika mahalul qiyam coba betul-betul diupayakan bahwa kita berdiri itu untuk mengagungkan, menghormati dan mengagumi dan juga merasakan akan hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui sholawat. Jadi ketika kita berdiri, hatinya ikutkan berdiri. Berdiri di sini, hati itu adalah pengagungan, mahabbah, cinta pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan selesai mahalul qiyam, hati kitanya betul-betul bahagia. Kalau umpama sudah selesai mahalul qiyam masih belum, wah nanti nak berdiri lagi. Tapi jangan di sini, di tempat lain aja. Setelah itu kita coba baca la ilaha illallah Allah dan asmaul husna seperti biasa. Yang mudah-mudahan itu semua menjadi rangkaian upaya kita menyiapkan hati kita untuk mencintai dan bergembira atas hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah Astaghfirullahal-azim Astaghfirullah
أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم من جميع المعاصي والذنوب أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله العظيم من جميع ما كره الله ظاهرا وباطنا روحا وعقلا وجسدا إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مهل القيام الله يا نبي عليك يا رسول يا حبيب عليك صلوات الله يا نبي عليك يا رسول يا حبيب السلام عليك صلوات الله أشرق البدر علينا فاحتفت منه مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور الله يا نبي عليك يا رسول عليك
عليه أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين الله 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 لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله
يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا رقيب يا مجيب يا واسع حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا أول يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مليك مالك ملكي ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا نافع يا نور يا هادي بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا واسعا
العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا يا الله أنت ربنا رب السماوات والأرض، أنت رب الدنيا والآخرة، أنت رب العالمين. يا الله يا أحد يا صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. يا الله يا أقرب من حبل الوريد. يا الله أنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأنت علام الغيوب. يا الله يا مجيب السائلين استجب دعانا يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها باب الشر والتنسير. اللهم بهك وبهك المرسلين وبهك الأنبياء وبهك الشهداء الصالحين وبهك العلماء العاملين وبهك الأولياء المقربين وبحق القرآن العظيم استجب دعانا يا الله. اللهم نور قلوبنا وطهر عقولنا وأصلح أجسادنا واغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا واعف عنا خطايانا وتوفنا مع الأبرار. يا أرحم الراحمين ارحمنا في الدنيا والآخرة. يا أرحم الراحمين ارحمنا في الدنيا والآخرة. يا أرحم الراحمين ارحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ميسر يسر أمورنا واقض حاجاتنا وحسن مقاصدنا خصوصا مقاصدنا في التعليم والتعليم بسرك القديم إلى خليك إبراهيم عليه السلام. اللهم اجعل طلبا أهلك من علمائك ورثة الأنبياء. اللهم اجعل طلبا أهلك من علمائك ورثة الأنبياء. اللهم اجعل طلبا أهلك من علمائك ورثة الأنبياء. اللهم اجعل القرآن والعلوم الذين في عقولهم ينابيع الحكمة في قلوبهم وأدخل ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم لانتصار الإسلام رحمة للعالمين. اللهم اجعل القرآن والعلوم الذين في عقولهن ينابيع الحكمة في قلوبهن وأدخل ينابيع الحكمة من قلوبهن على ألسنتهن لانتشار الإسلام رحمة للعالمين. اللهم ارحمهم بالصحة والعافية ظاهرا وباطنا روحا وعقلا وجسدا. اللهم ارحمهم بالصحة والعافية ظاهرا وباطنا روحا وعقلا وجسدا. وعلمهم بعلم نافع ومنفعة بركة في الدنيا والآخرة وارزقهم رزقا حلالا كثيرا مباركا يا الله. وبعدهم من كل شر والبلية وبعدهم من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجاعل ولبغي إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمهن بالصحة والعافية ظاهرا وباطنا روحا وعقلا وجسدا. وعلمهن بعلم النافع منفعة بركة في الدنيا والآخرة وارزقهن رزقا حلالا كثيرا مباركا يا الله. وبعدهن من كل شر والبلية وبعدهن من كل شيطان مريد وجبار عنيد وديعين ودبغ إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك غفور رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وألحقنا بالصالحين وألحقنا بالمتقين وألحقنا بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أحد من الأهوال مهتمي يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال متهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى على هدينا وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan kealpaan saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Jazakumullah ahsanal jazaa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.